Semua orang di gedung itu mengira mereka sudah melihat segalanya. Pelamar dengan sepatu mengilap, map kulit mahal, senyum penuh strategi, dan kalimat-kalimat yang terdengar pintar tapi kosong. Tapi pagi itu, hanya karena satu sesi interview, seorang bos kaya yang selama ini dingin seperti baja, tiba-tiba merasa dadanya retak pelan. Bukan karena rayuan, bukan karena kecantikan yang dibuat-buat, tapi karena seorang gadis miskin datang membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Ketulusan yang menyala diam-diam, seperti lilin kecil di tengah ruangan megah. Pagi itu, langit Jakarta cerah sekali, seolah sengaja memberi harapan pada siapapun yang berani memulai langkah baru. Di sebuah gang sempit yang rumah-rumahnya berdempetan, seorang gadis bernama Nabila berdiri di depan cermin tua. Kaca cermin itu retak di sudut, tapi Nabila tetap menatap dirinya dengan serius, seolah ia sedang menatap masa depan yang masih samar. Ia merapikan kerah kemeja putihnya. Kemeja itu bukan baru, bukan juga mahal. Warnanya sudah tidak seputih susu, tapi bersih, rapi, dan disetrika dengan hati-hati. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang memukul lebih cepat dari biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, Nabila mendapat panggilan interview kerja di sebuah perusahaan besar. Perusahaan yang namanya sering ia dengar di televisi, di berita ekonomi, di percakapan orang-orang yang hidupnya jauh di atas langit rumah petak tempat ia tinggal. Ia menatap sepatunya, sepatu kanvas hitam yang warnanya sudah memudar, dimakan usia. Ada goresan kecil, ada bekas hujan lama yang tidak hilang sepenuhnya. Tapi sepatu itu sudah ia cuci bersih. Ia sikat sampai berkilau sebisanya. Karena bagi Nabila, menghormati kesempatan berarti menghormati dirinya sendiri. Di belakangnya, terdengar suara pelan dari dapur. Ibunya sedang menyiapkan air hangat. Sisa busa sabun masih menempel di tangan. Ibunya adalah buruh cuci harian, menerima cucian dari tetangga-tetangga di gang lain. Kadang dari rumah-rumah yang pagar besinya saja lebih mahal dari hidup mereka sebulan. Tangan ibunya kasar, kulit telapak tangannya mengelupas di beberapa bagian karena terlalu sering terkena deterjen. Jemari itu juga kaku dan berurat, tanda tangan yang terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Nabila mendekat dan menggenggam tangan itu. Tangan ibunya terasa hangat sekaligus perih, seperti menyimpan cerita panjang yang tidak pernah diucapkan. Nabila mencium punggung tangan ibunya dengan penuh hormat. "Doakan Nabila, Bu," bisiknya. "Semoga hari ini dilancarkan." Ibunya tersenyum, senyum yang sederhana tapi kuat, senyum orang yang sudah terlalu sering lelah tapi tetap memilih berharap. "Nah, ingat ya," ucap ibunya pelan. "Bekerja itu bukan cuma untuk dapat uang, tapi untuk jadi manfaat. Dan yang paling penting, jujurlah. Kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di tempat yang orang-orangnya lupa rasanya hidup susah." Nabila mengangguk. Kata-kata itu masuk ke dadanya seperti pelukan. Ia menghela napas, lalu melangkah keluar rumah. Matahari mulai meninggi, udara mulai hangat, dan keringat kecil muncul di pelipisnya. Tapi semangatnya tidak turun. Ia berjalan menuju halte, naik bus kota yang sesak, berdiri berdesakan dengan orang-orang yang juga membawa beban masing-masing. Dari jendela bus, ia melihat gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menantang awan. Gedung-gedung itu terlihat seperti dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Ketika bus berhenti dekat kawasan perkantoran, Nabila turun dan menatap bangunan yang akan ia masuki. Gedungnya tinggi, dindingnya kaca, pintu masuknya besar, lantainya mengilap seperti cermin. Sekilas, ia merasa kecil, sangat kecil, seperti butiran debu di antara berlian. Tapi ia cepat menepis perasaan itu. Ia ingat senyum ibunya, ia ingat tangan kasar itu, dan ia ingat satu hal, miskin bukan aib. Yang aib adalah menyerah sebelum berjuang. Nabila melangkah ke meja resepsionis dengan sopan, menyebut namanya dengan suara pelan namun jelas. Resepsionis memeriksa daftar, lalu mempersilakan Nabila naik ke lantai tempat wawancara berlangsung. Di dalam lift,
Jantung Nabila kembali berdegup keras, seperti ingin keluar dari dadanya. Pintu lift terbuka. Ia masuk ke ruang tunggu. Di sana sudah ada beberapa pelamar lain. Wajah-wajah yang percaya diri, pakaian yang tampak mahal, parfum yang tajam, map-map berkilau. Ada yang sibuk memainkan ponsel, ada yang tertawa kecil seolah interview ini hanya formalitas. Nabila duduk di sudut, memeluk map kertas merahnya erat-erat. Map itu biasa saja, murah, bukan map kulit. Tapi isi di dalamnya adalah hidupnya, adalah mimpi kecil yang ia bawa dengan tangan gemetar. Di lantai yang sama, di sebuah ruangan dengan meja kayu jati kokoh, duduk seorang pria muda bernama Arga Wijaya. Ia pemimpin perusahaan, bos kaya raya yang namanya selalu disebut dengan nada kagum. Wajahnya tampan, cerdas, penampilannya sempurna. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang kosong. Hari-harinya dipenuhi rapat, angka strategi, orang-orang yang tersenyum hanya saat butuh, orang-orang yang memuji hanya demi keuntungan. Pagi itu, Arga memijat pelipisnya. Rapat kemarin berjalan alot. Kepalanya masih pening. Ia sudah muak mendengar pelamar bicara tentang ambisi, prestasi, dan keinginan tumbuh bersama perusahaan dengan suara yang terasa seperti naskah hafalan. Entah kenapa, hari ini ia memutuskan turun tangan langsung untuk interview. Bukan mencari yang paling pintar, ia mencari yang berbeda. Ia mencari karakter. Ia mencari ketulusan yang terasa langka di gedung setinggi ini. Pintu ruangan interview terbuka pelan. Nabila melangkah masuk. Arga menatapnya. Pertama kali, yang ia lihat bukan kecantikan yang dibuat-buat, bukan gaun bermerek, bukan senyum menggoda. Nabila berdiri dengan sopan, memberi salam dengan suara lembut, matanya jernih, wajahnya sederhana. Tapi ada sesuatu yang menahan Arga untuk tidak segera melihat ke berkas. Ada kebersihan pada diri gadis itu. Sepatu murah yang dirawat seperti barang berharga. Kemeja sederhana yang disetrika rapi. Map kertas merah yang dipegang dengan hati-hati, seolah di dalamnya ada sesuatu yang rapuh. Arga membuka map itu dan membaca nama di halaman pertama. Nabila, gumamnya, ceritakan tentang dirimu. Biasanya orang akan langsung memamerkan prestasi. Tapi Nabila tidak. Ia menjawab dengan tenang, tanpa berlebihan. Ia bercerita tentang hidupnya bersama ibu. Tentang kebiasaannya disiplin. Tentang dirinya yang terbiasa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena di rumah. Menunda berarti menumpuk beban. Arga mengangguk pelan, lalu ia bertanya, "Kamu yakin bisa bekerja di lingkungan yang cepat dan penuh tekanan seperti di sini?" Nabila menarik napas. "Saya terbiasa bangun sebelum matahari terbit, Pak. Saya membantu ibu sebelum berangkat. Saya terbiasa lelah, Pak. Tekanan dan kerja keras itu sudah seperti sahabat saya." Jawaban itu tidak bombastis, tapi membumi. Arga menatap mata Nabila lekat-lekat. Ia seperti mencari kebohongan kecil, mencari kepalsuan yang biasanya terselip di jawaban pelamar. Tapi yang ia temukan hanya ketegasan yang tenang. Arga lalu bertanya lagi, lebih pelan, lebih tajam. "Apa motivasi terbesar kamu?" Nabila diam sebentar, bibirnya bergetar tipis, seolah ada pintu di dadanya yang selama ini ia kunci rapat, dan sekarang ia harus membukanya di depan orang asing yang begitu berkuasa. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang semakin pelan, "Ibu saya buruh cuci, Pak." Kalimat itu sederhana, tapi cara Nabila mengucapkannya seperti membawa beban bertahun-tahun. Matanya menerawang, membayangkan ibunya, tangan ibunya yang perih setiap malam. Cara ibunya memijat lengannya diam-diam, berusaha kuat di depan anaknya. Cara ibunya tetap tersenyum walau punggungnya nyeri. Cara ibunya tetap bekerja dari pagi sampai sore, mengucek pakaian orang lain sampai jari-jarinya kaku. Nabila menghembuskan napas, lalu suaranya pecah pelan. "Saya ingin tangan itu beristirahat, Pak. Saya ingin ibu menikmati hidup, bukan cuma bertahan hidup. Saya tidak ingin ibu menghabiskan sisa umurnya dengan sabun dan deterjen. Saya ingin memuliakan satu-satunya orang tua yang saya punya." Air mata menggenang di mata Nabila. Ia berusaha menahannya, malu, takut terlihat lemah. Tapi justru disitulah Arga merasa sesuatu di dalam dirinya tersentuh. Kata-kata itu menembus pertahanan pria
yang terbiasa mengendalikan segalanya. Arga terdiam. Ia pernah kehilangan ibunya. Ia punya harta, punya gedung, punya mobil, punya kuasa. Tapi ia tidak punya tujuan sebersih itu. Ia tidak punya orang yang ia perjuangkan dengan hati seutuh itu. Dan mendengar Nabila bicara, Arga tiba-tiba merasa iri pada kedamaian yang dimiliki gadis sederhana ini. Ia menutup berkas pelan, menatap Nabila lebih lama daripada yang seharusnya. Lalu, untuk pertama kalinya di ruangan ini, Arga tersenyum, senyum kecil tapi tulus. "Mulai besok," ucap Arga, "kamu bekerja di sini." Nabila membeku. Ia seperti tidak percaya. "Pak, Bapak menerima saya?" Arga mengangguk. "Iya, kamu bisa mulai besok. Keterampilan bisa diajarkan, tapi hati seperti itu tidak bisa dibeli." Nabila refleks berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Tangisnya hampir jatuh. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Arga menahan, suaranya lebih lembut. "Simpan terima kasihmu untuk ibumu. Dan satu lagi, Nabila, jangan berubah hanya karena kamu masuk ke gedung ini." Nabila mengangguk berkali-kali, lalu pamit undur diri dengan langkah yang terasa ringan, seperti ada batu besar yang akhirnya diangkat dari punggungnya. Saat pintu tertutup, Arga masih duduk diam. Ia memutar kursinya menghadap jendela besar. Jakarta terlihat sibuk seperti biasa, tapi hatinya tidak. Ada getaran aneh di dadanya, bukan cinta yang membara, bukan juga nafsu, tapi seperti ada sesuatu yang selama ini mati, kini disentuh perlahan dan mulai hidup lagi. Ia membayangkan tangan ibu Nabila yang kasar. Ia membayangkan bagaimana seorang anak bisa mencintai ibunya begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga merasa ingin tahu, ingin mendekat, ingin merasakan kehangatan yang selama ini ia kira tidak penting. Sementara itu, di luar gedung, Nabila berjalan menuju halte dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam map merahnya erat-erat, seperti memeluk mimpi yang akhirnya punya jalan. Langit Jakarta siang itu masih cerah, dan untuk pertama kalinya, Nabila merasa doa-doa mereka benar-benar didengar. Bahkan sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya, Nabila sudah terjaga. Udara pagi masih dingin, dinding rumah petaknya masih menyimpan lembab semalam, tapi ia bergerak tanpa banyak suara, takut membangunkan tetangga yang tidur berdekatan. Rutinitasnya tidak berubah sedikit pun, meski hari ini statusnya sudah berbeda. Ia tetap mengambil wudhu saat azan subuh berkumandang, lalu membantu ibunya menyiapkan ember, merapikan jemuran, dan memastikan setrika kecil di pojok dapur tidak tertinggal menyala. Di sela-sela itu, ia menatap seragam kerjanya yang sederhana, seolah kain itu bukan hanya baju, tapi tiket menuju hidup yang lebih layak untuk ibunya. Ibunya menahan Nabila sebentar sebelum berangkat, menyelipkan nasi bungkus kecil untuk sarapan. Pesannya tetap sama, lembut tapi tegas. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan, jangan merasa rendah dimanapun kamu berdiri. Nabila mengangguk, memeluk ibunya sebentar, pelukan yang singkat tapi penuh doa. Lalu ia melangkah keluar dengan napas yang bergetar antara gugup dan bahagia. Di gedung Adiguna Group, pagi biasanya terasa kaku. Kebanyakan orang datang dengan wajah masam, langkah cepat, mata menempel pada layar ponsel, seolah dunia tidak boleh mengganggu ritme hidup mereka. Tapi Nabila datang dengan sesuatu yang berbeda. Saat melewati pintu kaca otomatis, ia tersenyum hangat pada satpam yang berjaga. "Selamat pagi Pak Rahmat," ucapnya tulus, bukan basa-basi. Pak Rahmat yang biasanya hanya menerima anggukan dingin dari karyawan lain, sempat terkejut seolah tidak percaya ada yang menyapanya seperti itu. Lalu wajahnya melebar dalam senyum yang jarang muncul di jam sibuk. "Pagi Mbak Nabila," balasnya ramah, suaranya seperti ikut cerah karena satu sapaan sederhana. Nabila melangkah lagi, dan di lorong yang lantainya mengilap, ia melihat petugas kebersihan sedang mengepel dengan teliti. Kebanyakan orang akan melangkah cepat agar sepatu mereka tidak kena air, tapi Nabila malah berhenti sebentar. "Pagi Bu Wati," katanya, lalu tertawa kecil sambil menunjuk lantai. "Lantainya kinclong sekali, Bu. Saya jadi takut terpeleset kalau jalan terlalu cepat." Bu Wati tertawa.
tawa kecil yang hangat, tawa yang biasanya tidak punya tempat di gedung sebesar itu. Nabila lalu berjalan menuju mejanya, meja sederhana yang berada tak jauh dari ruangan kerja Arga. Ia menata semuanya rapi, bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena ia terbiasa menghargai sesuatu yang ia dapat dari perjuangan. Di ruang kantor berpendingin itu, yang biasanya terasa dingin sampai ke tulang, kehadiran Nabila seperti membawa sedikit napas manusia. Pagi itu, Arga datang dengan wajah kusut. Sisa rapat direksi yang alot masih membekas di matanya. Ia masuk ke ruangannya dengan langkah berat, menjatuhkan tubuh ke kursi besar, lalu memejamkan mata dan memijat pelipis. Kepalanya berdenyut, pikirannya penuh, dan untuk sesaat ia ingin dunia berhenti bergerak. Ketukan halus terdengar di pintu. Arga menjawab tanpa membuka mata, "Masuk." Pintu terbuka pelan. Nabila masuk membawa secangkir kopi panas. Aroma kopi tubruk yang pekat langsung menyebar, menabrak dinginnya ruangan. "Pak," ucap Nabila lembut, "Bapak kelihatan kurang enak badan. Saya buatkan kopi panas. Semoga bisa sedikit meringankan pusingnya." Arga membuka mata, menatap cangkir itu dengan heran. Biasanya, orang kantor akan memesan kopi dari mesin atau minuman instan yang rasanya sama setiap hari. "Ini kopi apa?" tanyanya. Nada suaranya masih lelah, tapi ada rasa penasaran. "Kopi tubruk, Pak," jawab Nabila sederhana. "Kalau lagi capek atau pening, kopi tubruk biasanya paling cepat bikin badan hangat." Arga mengangkat alis. Ia sudah lama tidak minum kopi seperti itu. Ia menyesap perlahan. Rasa pahitnya pas, tidak memaksa, dan hangatnya mengalir sampai ke dada. Aneh, tapi pusingnya terasa sedikit mereda, seperti ada sesuatu yang mengurai simpul di kepalanya. "Enak," gumam Arga jujur, lalu menatap Nabila lebih lama. "Padahal ini kopi biasa kan?" Nabila mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Kopi bubuk biasa, Pak. Rahasianya cuma satu." "Apa?" Arga kini benar-benar tertarik. Nabila menunduk sebentar, seolah malu mengatakannya, lalu menjawab pelan. "Kalau bikin minuman untuk orang lain, saya selalu melibatkan hati. Waktu mengaduk tadi, saya berdoa dalam hati, semoga kopi ini bikin Bapak merasa lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam Arga seperti sesuatu yang lembut, namun tajam. Selama ini, orang melakukan banyak hal untuknya karena jabatan dan uang. Tapi gadis ini melakukannya karena peduli. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dinilai, hanya karena ia ingin orang lain lebih baik. Arga menarik napas panjang. Suaranya mendadak jauh lebih lunak daripada biasanya. "Terima kasih," katanya pelan. "Terima kasih sudah membuatkan kopi dengan hati." Nabila mengangguk. "Sama-sama, Pak." Sejak saat itu, Arga mendapati dirinya beberapa kali memperhatikan Nabila tanpa sadar. Ia melihat bagaimana Nabila menyapa orang-orang yang sering dianggap tak terlihat. Di pantry, Nabila memuji sambal buatan Bu Wati dengan antusias, lalu mencicipinya seperti keluarga sendiri. Mereka tertawa kecil, saling bertukar cerita tentang anak, tentang harga kebutuhan, tentang hal-hal receh yang justru terasa hidup. Di kantor ini, para kerah putih jarang duduk satu meja dengan petugas kebersihan atau satpam. Mereka terlalu sibuk menjaga jarak seolah status adalah tembok suci. Tapi Nabila meruntuhkan tembok itu hanya dengan sikap yang manusiawi. Arga diam-diam merasa aneh. Ia adalah orang paling kaya di gedung itu. Tapi saat melihat Nabila tertawa sederhana bersama Bu Wati, ia merasa justru gadis bersepatu kanvas itu terlihat jauh lebih kaya daripada dirinya. Kaya hati, kaya rasa cukup, kaya bahagia yang tidak tergantung angka. Sore hari, hujan turun deras. Jam pulang kantor berubah jadi keluhan massal. Ada yang panik karena sepatu mahalnya bisa rusak. Ada yang menggerutu karena mobilnya pasti macet. Ada yang memaki cuaca sambil terus membalas pesan kerja. Lobi megah itu dipenuhi wajah gelisah dan suara notifikasi ponsel yang tidak berhenti. Arga sudah berdiri siap keluar. Pak Rudi, sopirnya, sudah menunggu dengan payung besar, siap melindunginya dari setitik air pun. Tapi, langkah Arga terhenti saat matanya menangkap Nabila di luar area kering lobi. Nabila tidak sedang menunggu bus.
Ia berjongkok di dekat pilar besar di tempat yang terkena cipratan hujan. Rambutnya mulai basah, kemejanya menempel di kulit, tapi ia tidak peduli. Di depannya ada seekor anak kucing liar, kurus, basah kuyup, tubuhnya menggigil, mengeong lemah seperti hampir hilang suaranya. Orang-orang lewat begitu saja. Bagi mereka, itu hanya gangguan. Tapi bagi Nabila, itu makhluk kecil yang sedang meminta tolong tanpa kata. Nabila mengeluarkan plastik dari tasnya, plastik yang seharusnya ia pakai untuk melindungi tas agar tidak basah saat berlari ke halte. Tapi ia tidak memikirkan dirinya. Ia membungkus anak kucing itu dengan hati-hati, mengelap tubuhnya pelan-pelan seperti seorang ibu menenangkan bayi yang kedinginan. "Kamu dingin ya, Pus," bisiknya, suaranya tenggelam di suara hujan. "Sabar ya, sebentar lagi hujannya reda." Arga berdiri terpaku. Dadanya tiba-tiba sesak oleh rasa kagum yang membuncah. Di dunia bisnis yang ia kenal, orang saling sikut untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi gadis ini rela basah demi seekor kucing jalanan yang bahkan tidak bisa memberi apa-apa sebagai balasan. Arga melangkah keluar dari lobi, menembus hujan, dan menggeser payungnya agar menutupi Nabila juga. Nabila mendongak, kaget saat melihat Arga berdiri di atasnya. "Pak, maaf, saya menghalangi jalan Bapak," ucapnya gugup. Arga tidak menjawab itu. Ia menatap bahu Nabila yang basah. "Kamu basah kuyup," katanya. Nabila tersenyum kecil, seolah itu tidak penting. "Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga kering. Kasihan kucingnya. Dia masih kecil, badannya gemetar. Kalau saya kan sudah besar." Kalimat itu menekan sesuatu di hati Arga. Ia menghela napas, lalu berkata tegas, "Kamu ikut saya antar pulang." Nabila langsung menggeleng cepat sekali. "Jangan, Pak. Nanti jok mobil Bapak kotor, bau hujan. Saya naik bus saja. Haltenya dekat." Arga menatapnya, lalu suaranya mengeras sedikit. Bukan marah, tapi tidak memberi ruang untuk ditolak. "Itu bukan permintaan, itu perintah atasan. Saya tidak mau staf saya sakit karena hujan." Nabila terdiam, bukan karena takut, tapi karena ia tidak suka merepotkan orang lain. Lalu ia menoleh ke arah anak kucing itu. "Tapi kucingnya..." Arga melirik ke arah pos jaga. "Kita titipkan sebentar. Pastikan aman. Setelah itu kamu ikut saya." Bahkan dalam keadaan seperti ini, Nabila masih memikirkan makhluk kecil itu lebih dulu. Arga makin yakin, gadis ini bukan hanya baik, tapi punya hati yang benar-benar hidup. Akhirnya, Nabila duduk di kursi penumpang mobil Arga dengan hati-hati, menjaga agar tubuhnya yang basah tidak terlalu menempel pada jok empuk. Ia terus meminta maaf, suaranya lirih. Arga hanya diam, menahan sesuatu yang bergetar dalam dadanya. Di dalam mobil, musik klasik diputar pelan. Di luar, hujan membuat lampu kota tampak seperti garis-garis kabur. Nabila menatap jendela, lalu tertawa kecil saat Arga bertanya, apakah ia tidak iri melihat orang lain pulang dengan motor bagus, mobil mewah, tas mahal. Nabila menggeleng pelan. "Kadang rasa itu lewat, Pak. Saya manusia juga. Tapi setiap kali saya mulai melihat ke atas, saya ingat Ibu. Kalau saya sibuk mengejar yang di atas, leher saya pasti sakit. Lebih baik saya lihat ke bawah dan ke samping supaya saya tetap ingat hidup saya masih punya banyak hal yang patut disyukuri." Arga terdiam lama. Kata-kata itu seperti menyinari ruang gelap dalam dirinya. Ia punya puluhan mobil, tapi sering merasa kosong. Gadis ini tidak punya apa-apa, tapi hatinya penuh. Tanpa sadar Arga bergumam, "Kamu jauh lebih kaya daripada saya." Nabila menoleh, bingung. "Maksud Bapak?" Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan di depan, dan entah kenapa ia berharap perjalanan ini sedikit lebih lama. Nabila lalu bercerita tentang hal-hal sederhana, tentang ibunya, tentang gang rumahnya yang ramai, tentang tetangga yang suka berbagi makanan saat masak sayur asem, tentang suara anak kecil bermain kelereng di sore hari. Cerita-cerita itu receh, tapi terasa hangat. Arga bahkan tertawa lepas saat Nabila menceritakan kejadian lucu di bus. Tawa yang sudah sangat lama tidak ia dengar keluar dari dirinya sendiri. Pak Rudi yang menyetir sampai melirik lewat kaca spion, seolah tidak percaya bosnya bisa tertawa seperti manusia biasa.
Mobil akhirnya memasuki gang sempit. Jalanan mengecil, polisi tidur banyak, rumah-rumah berdempetan. Nabila meminta maaf berkali-kali. Takut mobil mewah itu tergores. Tapi Arga justru berkata ia menikmati pemandangan itu. Pemandangan yang tidak pernah ia lihat dari balik jendela gedung tinggi. Di satu titik, mobil tidak bisa masuk lagi. Arga berhenti, lampu depan tetap menyala menerangi gang yang gelap. Gerimis masih turun halus. Nabila merapikan tasnya, hendak turun. "Terima kasih banyak, Pak," katanya sungguh-sungguh. Arga menyodorkan payung lipat. "Pakai ini sampai rumah." "Nanti Bapak pakai apa?" tanya Nabila khawatir. Arga menunjuk ke dalam mobil. "Saya di dalam, kamu yang jalan." Nabila akhirnya menerima, lalu turun dan melangkah beberapa meter. Arga menurunkan kaca jendela sedikit, membiarkan udara malam yang basah masuk. Matanya mengikuti punggung Nabila yang perlahan menjauh. Dan saat ia melihat Nabila menoleh sebentar, tersenyum kecil, lalu melangkah lebih cepat ke dalam gelapnya gang, Arga merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan tumbuh di dadanya. Arga membuka pintu mobil, turun begitu saja, membuat Pak Rudi terkejut. "Ayo Pak," kata Pak Rudi gugup. "Bapak mau kemana? Jalannya gelap." Arga menatap gang itu, suaranya tenang tapi penuh tekad. "Saya ingin memastikan dia masuk rumah dengan aman. Gang ini gelap." Dan saat Arga mulai melangkah mengikuti Nabila ke dalam gang, malam itu seperti sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Arga berdiri di ujung gang itu, dengan payung hitam masih terbuka. Namun ia tidak melangkah terlalu jauh. Ia seperti takut jika kehadirannya akan merusak momen yang seharusnya hanya milik Nabila dan rumah kecilnya. Dari kejauhan, ia melihat gadis itu berjalan cepat, menunduk sedikit agar gerimis tidak mengenai wajahnya. Lampu depan mobil memantulkan kilau tipis di genangan air, membuat gang sempit itu terlihat seperti lorong panjang yang membawa Nabila pulang ke dunia yang sangat berbeda dari gedung kaca tempat mereka bekerja. Di ujung gang, sebuah rumah petak kecil dengan teras sempit akhirnya terlihat. Pintu kayunya tidak mulus, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Namun ada kesan hangat yang sulit dijelaskan, seperti rumah itu tidak punya banyak, tapi selalu punya ruang untuk cinta. Nabila menutup payung, meletakkannya di sudut teras dengan hati-hati, lalu memanggil pelan. "Bu, Nabila pulang." Dan seketika, dari dalam rumah, muncul seorang wanita tua yang tubuhnya tidak besar, tapi gerakannya cepat, seperti orang yang sudah terbiasa bekerja tanpa banyak mengeluh. Wajahnya terlihat lelah, namun mata itu langsung berubah cerah saat melihat anaknya. Ia tidak menunggu Nabila melangkah masuk. Ia maju, memeluk Nabila erat, seolah memeluk sesuatu yang ia takut hilang. Nabila membalas pelukan itu. Bahunya bergetar, entah karena dingin gerimis atau karena rasa syukur yang menumpuk sejak pagi. Arga, yang berdiri jauh dari sana, bisa melihat jelas bagaimana Nabila mencium tangan ibunya berkali-kali. Bukan sekadar formalitas, tapi seperti ritual harian yang lahir dari rasa hormat yang dalam. Sang ibu mengusap kepala Nabila, menepuk bahunya pelan, lalu menatap wajah anaknya dari dekat, memastikan Nabila baik-baik saja. Mulutnya bergerak, mungkin menanyakan apakah Nabila sudah makan, apakah kerja hari pertama melelahkan, apakah orang kantor memperlakukannya dengan baik. Nabila mengangguk, tersenyum, lalu menjawab sesuatu yang tidak terdengar sampai ke ujung gang. Namun Arga merasa, meski ia tidak mendengar kata-katanya, ia bisa merasakan hangatnya. Lalu, tanpa sengaja, sang ibu melirik ke arah ujung gang. Matanya menangkap mobil hitam mengilap yang berhenti dengan sopan, lampunya masih menyala. Wajahnya mendadak kaget, lalu berubah menjadi ekspresi penuh hormat, campuran antara heran dan takut salah paham. Ia seperti ingin membungkuk, ingin memberi salam pada seseorang yang mungkin penting meski jaraknya jauh. Arga refleks menegakkan punggungnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia tiba-tiba merasa harus tampak sopan. Ia mengangguk pelan ke arah wanita itu, sebuah anggukan hormat yang sederhana namun serius. Meski ia tahu,
Mungkin saja wanita itu tidak benar melihatnya jelas dari kejauhan, tetap saja Arga melakukan itu. Seolah, untuk pertama kalinya, ia ingin dihormati bukan karena jabatan, tapi karena ia menghargai orang lain. Setelah memastikan Nabila masuk ke rumah dengan aman, Arga kembali ke mobil. Pak Rudi menunggu dengan wajah bingung, tapi tidak berani bertanya banyak. Mobil perlahan bergerak keluar dari gang, meninggalkan rumah-rumah sempit, itu kembali ke sunyinya malam. Namun sepanjang perjalanan pulang, Arga tidak bisa mengusir satu bayangan. Bayangan Nabila yang memeluk ibunya. Bayangan tangan ibunya yang mengusap kepala anaknya dengan penuh kasih. Dan bayangan rumah kecil itu yang mungkin sempit, tapi terasa seperti punya nyawa. Saat mobil memasuki kawasan elit, jalanan menjadi lebih lebar, lampu lebih terang, pagar lebih tinggi, semuanya tampak rapi dan mahal. Tapi anehnya, Arga justru merasa udara di sini lebih dingin. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang datang dari kosong. Begitu, sampai di rumah megahnya, seorang asisten rumah tangga menyambutnya dengan gerakan teratur, rapi, seolah sudah diatur seperti jadwal mesin. "Selamat malam, Pak," suaranya sopan, tapi datar. Arga hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Ia melepas jas, melepas jam tangannya, lalu berjalan melewati ruang tamu luas dengan furnitur mahal yang jarang benar-benar ia nikmati. Di halaman belakang, taman bergaya Eropa terbentang indah. Air mancur di tengah menyemburkan air dengan ritme yang sempurna. Semuanya indah, semuanya mahal, semuanya tampak seperti hidup yang diimpikan orang. Tapi Arga berdiri di sana dan merasakan sesuatu yang menyakitkan. Tidak ada aroma masakan hangat. Tidak ada suara seorang ibu memanggil dari dapur. Tidak ada sapaan penuh perhatian yang menanyakan apakah ia sudah makan. Rumah ini seperti museum, bersih, berkilau, tapi sepi. Ia membuka pintu kaca geser dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Dari kejauhan, lampu kota Jakarta berkelip. Dan Arga baru sadar, selama ini ia selalu menghibur diri dengan mengatakan bahwa kesepian adalah harga sukses. Tapi malam ini, setelah melihat rumah Nabila, setelah melihat pelukan itu, ia tahu ia berbohong pada dirinya sendiri. Kebahagiaan ternyata tidak tinggal di marmer Italia atau sofa kulit. Kebahagiaan tinggal di tempat yang ada tangan yang menunggu, ada pelukan yang tulus, ada makanan sederhana yang dibuat dengan cinta, dan Arga merasa semakin ia kaya, semakin ia jauh dari semua itu. Pagi berikutnya, Arga datang ke kantor dengan pikiran masih berat. Tapi begitu ia memasuki lobi, sesuatu yang kecil membuat langkahnya melambat. Nabila berdiri di sana, rapi, cerah, seperti matahari kecil di tengah gedung yang dingin. Ia menyapa Arga dengan senyum lebar yang tulus, senyum yang tidak menghitung untung rugi. "Selamat pagi, Pak," ucapnya ceria. Arga yang biasanya kaku di pagi hari, tanpa sadar ikut tersenyum. "Pagi," jawabnya lebih lembut dari biasanya. Nabila lalu mengangkat sebuah payung hitam. Payung yang semalam ia pinjam. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, sopan sekali, seolah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. "Ini payungnya, Pak," katanya. "Terima kasih sekali semalam." Arga menerima payung itu, dan saat tangannya menyentuh gagangnya, ia mencium sesuatu yang membuat dadanya mendadak hangat. Aroma sabun cuci, aroma bersih yang sederhana, aroma yang persis seperti yang ia bayangkan dari rumah Nabila. Nabila seolah bisa membaca perubahan di wajah Arga. "Kata ibu," ucapnya pelan, "payung bapak kena cipratan lumpur waktu masuk gang. Jadi ibu cuci dan keringkan." Ibu bilang, "Ini cara kecil membalas kebaikan bapak." Arga menatap payung itu lama, lalu menatap Nabila. Ada rasa aneh yang berdenyut di dadanya. Bukan sekadar terharu, tapi seperti ia baru saja menerima sesuatu yang lebih berharga daripada hadiah mahal. Ia menerima tanda kasih sayang dari rumah yang sederhana. "Kamu tidak perlu repot-repot begitu," suara Arga rendah. Nabila menggeleng, senyumnya lembut. "Ibu senang, Pak." Ibu bilang, "Kalau ada orang baik sama Nabila, harus dibalas baik. Biar hidup tidak kering." Kalimat itu membuat Arga menelan napas. Ia membawa payung itu ke ruangannya,
meletakkannya di sudut, tapi rasanya seperti ia meletakkan sepotong kehangatan di dalam ruangan yang biasanya dingin. Hari-hari berikutnya, Arga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia anggap tidak penting. Ia mulai menyadari Nabila selalu makan siang sederhana. Kadang tempe goreng, sayur bening bayam, kadang tumis kangkung, kadang hanya nasi dengan sambal dan telur. Tidak ada steak mahal, tidak ada sushi, tapi setiap kali Nabila membuka kotaknya, ada aroma rumahan yang membuat perut Arga terasa lapar dengan cara yang aneh. Lapar yang bukan hanya soal makanan, tapi soal rindu pada sesuatu yang sudah lama hilang. Suatu sore, setelah pekerjaan selesai, Arga tidak langsung menyuruh Nabila keluar. Ia memutar pulpen mahal di jarinya, menatap layar laptop, lalu tiba-tiba bertanya tanpa menatap langsung. "Ibumu, apakah beliau tidak pernah mengeluh sakit?" Nabila tersenyum kecil, tapi ada kilatan sendu yang cepat ia sembunyikan. "Kalau saya tanya, Bu selalu jawab sehat, cuma pegal sedikit," ucapnya. "Ibu tidak pernah mau terlihat lemah di depan saya, Pak." Arga menatap Nabila lebih dalam. "Padahal kerja buruh cuci itu berat." Nabila mengangguk. Suaranya turun satu nada, lebih pelan. "Berat sekali, Pak. Apalagi kalau ada pesanan bed cover atau selimut tebal. Tangan ibu sampai gemetar waktu memerasnya." Ada hening sesaat. Arga menahan napas. Di kepalanya, ia membayangkan tangan itu. Tangan yang kasar, berurat, kulitnya pecah-pecah karena deterjen. Tangan yang bekerja tanpa henti demi satu anak. Dan tiba-tiba, Arga merasa malu pada tangannya sendiri yang halus, pada hidupnya yang nyaman, pada keluhannya yang selama ini terdengar besar, padahal tidak seberapa. "Nabila," suara Arga kali ini lebih hati-hati. "Pernah terpikir untuk membelikan ibumu mesin cuci?" Nabila menatapnya dan tersenyum, seperti mimpi itu terlalu jauh tapi indah untuk diceritakan. "Pernah, Pak. Itu impian kami. Tapi mahal." Arga ingin langsung berkata, "Aku bisa beli hari ini juga." Ia bahkan bisa membelikan 100 mesin cuci tanpa berpikir. Tapi ia menahan. Karena ia melihat cara Nabila memegang harga dirinya. Ia bukan gadis yang ingin dikasihani. Ia hanya ingin berjuang. Nabila melanjutkan, "Ibu lagi menabung pelan-pelan, Pak, tapi katanya butuh waktu lama. Kalau saya ajak kredit, ibu melarang keras." "Kenapa?" Arga bertanya, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. "Karena ibu bilang, utang itu bisa bikin kita lupa batas," jawab Nabila tegas. "Ibu bilang, lebih baik pelan asal berkah daripada cepat tapi hati tidak tenang." Arga terdiam lama. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Di dunianya, utang adalah alat, kredit adalah gaya hidup. Tapi di dunia Nabila, itu bisa jadi rantai yang mencengkeram. Nabila menunduk sopan. "Terima kasih sudah bertanya, Pak. Ibu memang guru terbaik saya." Nabila lalu pamit keluar ruangan untuk menyelesaikan tugas lain. Begitu pintu tertutup, Arga menatap meja kerjanya lama sekali. Ia kemudian mengambil ponselnya, membuka aplikasi perbankan, melihat saldo yang jumlahnya bahkan tidak masuk akal dibandingkan angka tabungan Nabila. Ia bisa mengakhiri penderitaan tangan itu dalam 1 kali transfer. Tapi Arga tahu, jika ia memberikan uang begitu saja, Nabila pasti menolak atau menerima dengan rasa tidak enak atau merasa kecil. Dan Arga tidak ingin itu. Ia ingin membantu tanpa melukai harga diri yang justru ia kagumi dari Nabila. Disitulah sebuah ide muncul. Arga tersenyum tipis, senyum yang biasanya dipakai untuk strategi bisnis. Bedanya, kali ini bukan strategi untuk menjatuhkan orang, ini strategi untuk membahagiakan seseorang. "Employee of the Month," gumamnya pelan. "Hadiah utama." Ia membayangkan sebuah program baru. Bukan sekadar penghargaan kosong, tapi hadiah yang benar-benar berguna. Mesin cuci. Dengan begitu, Nabila tidak merasa diberi, tapi merasa menang, merasa layak, merasa hasil dari kerja kerasnya. Arga menghela napas panjang, lalu kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. Ia menjawab singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. "Masuk." Nabila muncul membawa berkas. Senyumnya sopan, langkahnya gesit. Ia meletakkan dokumen di meja, menjelaskan dengan singkat,
lalu berpamitan untuk meminta tanda tangan ke departemen lain. Karena terlalu bersemangat menyelesaikan tugas, Nabila melakukan kecerobohan kecil yang jarang ia lakukan. Ponselnya tertinggal di atas meja Arga, tersamar oleh warna meja yang gelap. Beberapa menit setelah Nabila pergi, Arga mendengar getar pelan. Ia menoleh dan melihat sebuah ponsel sederhana tergeletak di ujung meja. Bukan miliknya. Ponsel Arga mahal, terasa seperti benda dingin yang tidak punya cerita. Tapi, ponsel ini punya retakan halus di pojok pelindung layar, seperti sudah sering jatuh dan dipakai bertahan. Arga hendak memanggil Nabila, tapi layar ponsel itu sempat menyala sendiri, menampilkan wallpaper sebelum meredup. Dan Arga membeku. Itu bukan foto diri yang dipoles, bukan pemandangan luar negeri, bukan barang mewah. Itu foto dua tangan yang saling menggenggam. Satu tangan muda, halus tapi sederhana. Satu lagi tangan tua, gelap terbakar matahari, keriput memenuhi permukaannya, kulit di sekitar jari-jari mengelupas dan pecah-pecah, seperti menyimpan ribuan luka kecil dari deterjen dan sabun cuci. Arga merasa jantungnya berhenti berdetak 1 detik. Ia terpaku menatap foto itu seolah melihat kebenaran yang selama ini ia abaikan. Di dunia Arga, tangan dipakai untuk menandatangani kontrak, mengetik, memegang setir mobil mewah. Tangan menerima layanan. Tapi di foto itu, tangan dipakai untuk bertahan hidup, untuk membesarkan anak, untuk tetap kuat meski sakit. Layar ponsel meredup, mati, meninggalkan Arga dengan dada yang mendadak sesak. Ia menelan napas, matanya terasa panas, namun ia tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu foto itu lebih jujur daripada 1000 kata. Tiba-tiba, pintu terbuka lagi. Nabila masuk dengan wajah panik, napasnya sedikit tersengal. Maaf sekali Pak, suaranya gemetar. Sepertinya ponsel saya tertinggal di sini. Dan Arga menatap Nabila dengan perasaan yang kini jauh lebih dalam dari sekadar kasihan. Ada hormat, ada kagum, dan ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang membuatnya takut sekaligus ingin mendekat. Nabila berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat karena panik. Napasnya sedikit tersengal, seperti baru saja berlari dari ujung koridor. Matanya langsung menyapu meja Arga, mencari satu benda kecil yang baginya terasa seperti nyawa kedua. Lalu, suaranya keluar terbata, penuh rasa takut sekaligus malu. Maaf sekali Pak, sepertinya ponsel saya tertinggal di sini. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nabila sebentar, lalu menurunkan pandangannya ke ponsel sederhana yang masih berada di ujung meja. Pelan-pelan, ia mengambilnya. Cara Arga memegang ponsel itu aneh, seperti ia sedang memegang sesuatu yang rapuh dan sangat pribadi. Ia menyodorkannya, tapi tidak langsung melepaskan saat tangan Nabila hendak meraih. Seakan ada kalimat yang tertahan di tenggorokan Arga, kalimat yang jika keluar akan membuat suasana berubah selamanya. Nabila menunggu semakin gelisah. Lalu Arga akhirnya bicara. Suaranya lebih rendah dari biasanya, lebih manusiawi. Saya sempat melihat layarnya menyala tadi. Wajah Nabila seketika memerah. Bukan merah karena marah, tapi merah karena malu. Ia menunduk, buru-buru menyelipkan ponselnya ke dalam saku, seolah ingin menyembunyikan seluruh hidupnya dari pandangan bos besar itu. Ia tidak berani menatap Arga. Ia takut Arga akan menertawakan kesederhanaannya atau menganggapnya aneh karena wallpaper ponselnya bukan kemewahan. Arga melangkah sedikit mendekat, lalu bersandar santai di tepi meja, mencoba membuat suasana tidak menegangkan, namun tatapannya tetap dalam. Menurut saya, itu foto paling indah yang pernah saya lihat. Nabila terangkat kaget. Ia perlahan menatap Arga, seolah tidak percaya ia baru saja mendengar pujian seperti itu dari seorang lelaki yang hidupnya dikelilingi hal-hal mahal. Bibir Nabila bergetar tipis, lalu ia tersenyum kecil, senyum yang bercampur bangga dan sedih, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa luka yang ia simpan ternyata bisa dianggap indah oleh orang lain. Itu, tangan ibu saya, Pak, ucapnya pelan, dan tangan saya. Arga mengangguk, namun matanya masih seperti terjebak di foto itu.
Nabila menelan ludah, lalu melanjutkan, suaranya perlahan mengalir, seperti ia membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Dulu, ibu sering malu dengan tangannya sendiri. Kalau ada tetangga datang, ibu kadang menolak bersalaman. Bukan karena sombong, tapi karena ibu merasa tangannya jelek, kasar, pecah-pecah. Nabila menunduk seolah melihat kembali momen itu dalam benaknya. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin lirih. Ibu selalu sembunyikan tangannya di belakang punggung. Katanya, tangan ibu bau deterjen. Katanya, tangan ibu bikin orang tidak nyaman. Arga menahan napas. Dadanya terasa nyeri. Bukan karena ia kenal wanita itu, tapi karena ia bisa membayangkan perasaan seorang ibu yang bekerja mati-matian, namun justru merasa rendah karena bekas perjuangannya sendiri. "Lalu apa yang kamu lakukan?" tanya Arga lembut. Nabila menarik napas panjang, lalu matanya berkaca-kaca. "Saya tarik tangan ibu, Pak. Saya tarik pelan, lalu saya cium. Saya bilang ke ibu, kalau tangan itu bukan tangan jelek, itu tangan emas. Itu tangan yang bikin saya bisa sekolah. Itu tangan yang bikin saya punya sepatu. Itu tangan yang bikin saya bisa makan enak walau kadang cuma telur dan tempe. Itu tangan yang setiap retaknya adalah bukti cinta." Suara Nabila pecah sedikit di ujung kalimat. Ia buru-buru menghapus air mata yang hampir jatuh, tapi Arga lebih cepat. Ia mengambil selembar tisu dari kotak di mejanya, lalu menyodorkannya dengan gerakan hati-hati, seolah tidak ingin membuat Nabila merasa lemah. Nabila menerima tisu itu, mengusap matanya pelan, lalu tertawa kecil karena malu, seperti seseorang yang tidak terbiasa menangis di depan orang berkuasa. "Maaf, Pak. Saya jadi terbawa perasaan. Bapak pasti bosan mendengarnya." Arga menggeleng kuat, bahkan kali ini ia terlihat seperti sedang menahan sesuatu agar tidak ikut pecah. "Tidak, saya tidak bosan. Saya justru merasa malu pada diri saya sendiri." Nabila memandang Arga bingung. Arga mengangkat kedua tangannya, lalu menatap telapak tangannya sendiri, seperti baru pertama kali melihatnya. "Lihat ini. Saya punya jam tangan seharga mobil di pergelangan tangan saya. Tapi tangan saya ini belum pernah berjuang sekeras tangan ibumu. Tangan saya dipakai untuk menandatangani kontrak, mengetik di laptop, memegang setir mobil mewah. Tangan saya menerima pelayanan. Sementara tangan ibumu menahan perih, menahan panas, menahan dingin, menahan rasa sakit. Demi satu anak." Ruangan itu hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seperti menghitung setiap emosi yang jatuh pelan di antara mereka. Nabila menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Kalau ibu dengar bapak ngomong begitu, ibu pasti malu, Pak." Arga menatap Nabila dalam, lalu berkata tegas tapi lembut, "Jangan biarkan ibu malu pada tangannya sendiri. Keindahan itu bukan di perhiasan, bukan di cincin berlian. Keindahan itu ada di jejak pengorbanan." Nabila terdiam, dan untuk sesaat, wajahnya terlihat seperti anak kecil yang baru saja dipeluk setelah lama berdiri sendirian. Arga menghela napas, lalu nada suaranya berubah sedikit, kembali seperti atasan, tapi tetap hangat. "Ya sudah, kamu kembali bekerja. Maaf, saya jadi menahan kamu terlalu lama." Nabila mengangguk cepat, mengusap sisa air mata, lalu tersenyum sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih karena sudah melihat foto itu dengan cara yang baik." Nabila lalu pamit, melangkah keluar dengan gerakan gesit, dan begitu pintu tertutup, Arga berdiri diam cukup lama. Ia berjalan pelan ke jendela besar yang menampilkan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Gedung-gedung tampak megah, lampu-lampu tampak cantik, tapi di mata Arga, semuanya tiba-tiba terasa seperti lukisan tanpa nyawa. Ia teringat ibunya sendiri. Tangan ibunya selalu halus, wangi parfum mahal, penuh cincin berlian, tapi Arga lupa kapan terakhir kali tangan itu menggenggamnya erat saat ia sedih. Tangan ibunya lebih sering memegang gelas di pesta atau kartu kredit saat berbelanja, dibanding memegang bahu anaknya untuk menenangkan. Arga menelan napas, dadanya seperti bolong. Ia iri. Sungguh, ia iri pada Nabila. Gadis itu miskin harta, tapi kaya cinta.
Arga mengambil ponsel mewahnya sendiri, membuka galeri foto. Isinya hanya foto proyek, foto mobil sport, foto acara bisnis. Tidak ada satupun yang terasa hidup. Tidak ada satupun yang berbau rumah. Ia menutup ponselnya, menaruhnya tertelungkup di meja, lalu menarik telepon kantor. Jemarinya menekan nomor ekstensi bagian logistik. "Halo Pak Bayu, saya Arga. Saya butuh bantuan untuk survei harga. Carikan mesin cuci kualitas terbaik. Yang fiturnya lengkap, bisa mencuci dan mengeringkan sekaligus. Dan yang paling penting, tombolnya mudah dioperasikan untuk orang tua." Di seberang sana terdengar suara kaget, seperti tidak menyangka permintaan itu keluar dari mulut bos besar. "Siapa, Pak?" "Untuk inventaris kantor atau apartemen Bapak?" Arga menatap langit yang mulai menguning di luar jendela, lalu menjawab singkat, namun nadanya penuh makna. "Untuk hadiah. Hadiah untuk seorang pahlawan." Arga berhenti sebentar, lalu menambahkan, suaranya lebih pelan tapi tajam. "Dan satu lagi, carikan juga setrika uap yang aman. Saya tidak mau ada tangan yang kepanasan lagi." Telepon ditutup. Arga menghembuskan napas, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia tersenyum dengan puas. Bukan senyum kemenangan bisnis, tapi senyum seseorang yang akhirnya merasa hidupnya bisa berguna untuk sesuatu yang benar. Ia membayangkan wajah Nabila saat tahu ada kejutan menunggu. Ia membayangkan tangan ibu Nabila yang selama ini gemetar memeras selimut tebal, akhirnya bisa beristirahat. Dan membayangkan itu saja, hati Arga yang biasanya beku perlahan menghangat, seolah wangi sabun dari rumah kecil di gang sempit itu mulai merembes masuk ke hidupnya yang sepi. 2 hari setelah percakapan tentang tangan yang kasar itu, Arga bangun pagi dengan perasaan yang aneh. Bukan perasaan menang karena berhasil menutup kontrak besar, bukan juga puas karena angka-angka di laporan naik. Ini lebih mirip gelombang hangat yang datang pelan-pelan dari dalam dada, seperti ada bagian dirinya yang selama ini mati rasa. Tiba-tiba ingin hidup lagi. Bahkan saat mengikat dasi pun, Arga merasa jari-jarinya ringan, seolah hari ini ada misi yang jauh lebih penting daripada uang. Begitu tiba di kantor, Arga langsung menekan nomor ekstensi. Suaranya terdengar tenang, tapi ada semangat yang sulit ia sembunyikan. Ia meminta Nabila datang ke ruangannya. Ketika telepon ditutup, Arga berdiri sebentar menatap meja kopi di sudut ruangan, memastikan semuanya sudah siap. Di atas meja itu, ada sebuah amplop coklat yang rapi dan sebuah katalog tebal yang sampulnya mengilap, seperti buku mimpi bagi banyak orang. Di meja kerja Nabila, panggilan itu membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia selalu merasa setiap kali dipanggil atasan, itu berarti ada sesuatu yang besar. Ia mencoba mengingat apakah ada kesalahan kecil yang ia lakukan, apakah ada dokumen yang terlambat, apakah ada kata-kata yang kurang sopan. Semakin ia berpikir, semakin dadanya sesak. Tapi ia tetap menegakkan punggungnya. Ia menarik napas panjang, merapikan blazernya, lalu berjalan menuju ruangan Arga. Di koridor, ia bertemu seorang wanita berwibawa dari bagian personalia, Bu Ratna, yang juga sedang melangkah ke arah yang sama. Bu Ratna menatap Nabila dan tertawa kecil, seperti bisa membaca kegugupan di mata gadis itu. "Tenang saja Nabila," katanya lembut. "Pak Arga itu tidak menggigit kok." Nabila ikut tertawa, tapi tawanya tipis, lebih seperti usaha untuk menenangkan diri sendiri. Mereka masuk bersama. Arga sudah menunggu. Ia berdiri di dekat jendela besar, lalu berbalik dan mempersilahkan mereka duduk. Suasana ruangan itu biasanya dingin dan formal, tapi kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang disiapkan dengan hati-hati. "Silakan duduk, Bu Ratna." "Nabila," kata Arga. Nabila duduk dengan punggung tegak, tangan di atas pangkuan, mencoba terlihat tenang, walau jantungnya terus memukul. Arga menatap Nabila beberapa detik, tatapan yang membuat Nabila makin gugup. Lalu Arga membuka pembicaraan pelan, suaranya serius namun hangat. "Saya langsung saja ya. Perusahaan kita, Adiguna Group, sedang melakukan evaluasi kinerja karyawan. Kita tidak hanya menilai kerja dengan otak, tapi juga dengan hati." Nabila mengangguk pelan, masih belum mengerti arah pembicaraan itu. Bu Ratna tersenyum tipis,
seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Arga melanjutkan, dan semakin ia bicara, wajah Nabila semakin memanas karena ia merasa kata-katanya terlalu baik untuk dirinya. Saya dan Bu Ratna sudah memantau beberapa hal. Kedisiplinanmu, cara kamu menyelesaikan pekerjaan, caramu menghargai orang lain, kejujuranmu, dan ketulusanmu membawa energi positif bagi tim. Nabila menunduk, malu, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Pak." Arga mengangkat tangannya, seolah menahan Nabila agar tidak merendahkan diri. Dan karena itu, kata Arga, perusahaan ingin memberi penghargaan kecil untukmu. Begitu mendengar kata penghargaan, Nabila refleks berpikir tentang uang tunai. Ia membayangkan bisa membawa pulang sedikit tambahan untuk ibunya, membeli vitamin, membayar listrik, menambah tabungan. Air di matanya hampir naik hanya karena membayangkan ibunya tersenyum. Namun, Arga tidak mengeluarkan uang. Arga justru menggeser katalog tebal itu ke hadapan Nabila. Nabila membuka katalog itu dengan ragu. Halaman pertama menampilkan gambar mesin-mesin modern yang tampak seperti barang impian. Matanya membelalak ketika melihat harga. Angkanya membuat napasnya tercekat. Ia membalik halaman dengan jemari yang gemetar, melihat mesin cuci besar, mesin pengering, setrika uap, paket-paket usaha. Semua terlihat seperti dunia yang terlalu jauh dari gang sempit, tempat ia tinggal. Arga menatap Nabila dan berkata, pelan, seolah menuntun agar Nabila tidak takut. Kamu boleh memilih hadiah yang kamu mau dari sini. Tapi, saya juga mengambil inisiatif untuk memilihkan satu paket yang menurut saya paling tepat untuk keluargamu. Nabila menoleh, bingung, lalu Arga membuka halaman tertentu dan menunjuk satu bagian. Di sana, ada gambar satu unit mesin cuci kapasitas besar, satu unit mesin pengering, dan satu unit setrika uap vertikal yang biasanya dipakai di industri garmen agar cepat dan aman. Di bawah gambar itu tertulis paket usaha bisnis rumahan. Saya ingin kamu memiliki usaha jasa cuci gosok di rumah, ucap Arga lembut. Saya berpikir, daripada memberikan uang tunai yang mungkin cepat habis, lebih baik kita beri sesuatu yang bisa jadi sumber penghasilan jangka panjang. Ibumu tidak perlu lagi memeras selimut tebal sampai tangannya gemetar. Kamu juga tidak perlu panik kalau hujan turun sementara jemuran belum kering. Mesin ini bisa bantu kalian hidup lebih ringan. Nabila membeku. Kepalanya mendadak kosong, lalu pelan-pelan air mata menggenang di matanya. Bayangan tangan ibunya yang pecah-pecah langsung muncul jelas sekali seperti foto di ponselnya tadi. Dan sekarang, di depan matanya, ada jalan keluar yang terasa seperti keajaiban. Namun, rasa syukur itu langsung bercampur takut. Nabila buru-buru menggeleng, suaranya gemetar. Tidak, Pak. Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Saya baru bekerja. Ini tidak adil untuk karyawan lain. Arga sudah menduga reaksi itu. Ia tersenyum tenang, lalu menoleh pada Bu Ratna, seolah meminta bantuan. Bu Ratna mengangguk mantap, lalu bicara dengan suara yang lembut tapi tegas, seperti seorang ibu yang sedang menasihati anaknya. Begini Nabila, ini bukan uang perusahaan murni. Adiguna Group baru saja dapat program subsidi internal untuk karyawan berprestasi, semacam kuota bantuan yang harus digunakan. Kalau kamu tolak, kuota ini akan hangus, dan sayang sekali kalau tidak terpakai. Itu terdengar seperti penjelasan resmi. Nabila menatap Bu Ratna ragu, lalu kembali menatap Arga. Benarkah begitu, Bu? Pak, suaranya kecil, hampir tidak terdengar. Arga mengangguk tanpa ragu. Tatapannya sangat meyakinkan. Benar. Anggap saja ini rezeki untuk ibumu. Jangan ditolak. Nabila masih ingin bertahan, tapi Arga melanjutkan, dan kali ini suaranya seperti menembus pertahanan terakhir di hati Nabila. Saya melihat foto di ponselmu. Tangan kasar ibumu. Saya ingin tangan itu beristirahat. Saya ingin ibumu menjadi bos di rumahnya sendiri. Anggap ini penghargaan untuk seorang pahlawan keluarga. Kebetulan, pahlawan itu adalah ibumu. Kalimat itu membuat pertahanan Nabila runtuh. Bayangan ibunya duduk di teras sambil memijat jemari yang perih. Bayangan ibunya menahan sakit sambil tetap tersenyum. Semuanya menabrak dadanya bersamaan. Nabila menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak, tapi tidak berhasil.
Air matanya jatuh juga. "Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak." Suaranya patah-patah. Bu Ratna tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. Arga tidak berkata banyak. Ia hanya menatap Nabila dengan tenang, seolah mengatakan bahwa menangis di ruangan ini tidak apa-apa. Arga lalu menyerahkan amplop cokelat itu. "Ini surat jalan dan garansinya. Barang akan dikirim sore ini ke rumahmu. Nanti ada teknisi yang bantu instalasi dan jelaskan cara pakainya ke ibumu. Dan soal listrik, jangan khawatir. Mesinnya teknologi inverter, hemat daya." Nabila mengangguk berkali-kali, tapi rasanya ia masih seperti mimpi. Berkali-kali ia ingin menolak karena takut merepotkan, tapi setiap kali ia ingat tangan ibunya, ia tidak kuat. "Pak, Bapak baik sekali. Saya sampai tidak tahu harus bilang apa," katanya lirih. Arga hanya tersenyum kecil. "Kamu cukup kerja dengan jujur, jaga ibumu sehat. Itu sudah lebih dari cukup." Siang itu, Nabila pulang lebih cepat sesuai izin yang diberikan untuk menyiapkan rumah. Ia menolak tawaran diantar sopir kantor, karena ia ingin merasakan langkah kakinya sendiri menuju rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sepanjang perjalanan, ia memeluk amplop itu erat-erat, seperti memeluk harapan yang selama ini hanya berani ia bisikkan dalam doa. Begitu memasuki gang sempit dekat rumah, Nabila langsung melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah truk box berlogo toko elektronik sedang parkir di ujung gang. Beberapa orang berseragam biru tampak menggotong kardus-kardus besar masuk ke arah rumahnya. Tetangga-tetangga berdiri di pinggir, menonton dengan mata penasaran, berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian bingung. Nabila mempercepat langkahnya, hampir setengah berlari. Jantungnya kembali berdegup kencang, kali ini bukan karena takut dimarahi bos, tapi karena ia takut ibunya salah paham, takut ibunya panik, takut ibunya merasa ada orang menipu. Dan benar saja, begitu Nabila sampai di depan rumah, ibunya sudah berdiri di teras dengan wajah pucat, kedua tangannya gemetar. "Nabila, ini apa?" kata ibunya panik. "Ada orang bawa barang, katanya buat ibu." "Ibu takut salah alamat, Nak. Kita kan enggak punya uang buat beli barang semewah ini." Nabila menelan napas, lalu memegang kedua tangan ibunya. Tangan yang kasar itu, tangan yang selama ini ia cium setiap pagi. Ia menggenggamnya erat, seolah ingin menenangkan sekaligus ingin menyampaikan kabar besar tanpa membuat ibunya jatuh karena kaget. "Bu, ini bukan salah alamat," bisik Nabila dengan mata berkaca-kaca. "Ini hadiah dari kantor, dari Pak Arga." "Bu, ibu enggak perlu capek lagi." Ibu enggak perlu merendam tangan sambil meringis perih lagi. Wajah ibunya membeku, bibirnya bergetar, matanya menatap kardus-kardus besar itu seperti menatap sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu ia menatap Nabila seolah memastikan ini bukan mimpi. "Hadiah? Dari kantor?" Suaranya bergetar, nyaris tidak keluar. Nabila mengangguk cepat, air matanya jatuh. "Iya, Bu. Ini buat ibu." Dan pada detik itu, ibunya menutup wajahnya dengan kedua tangan yang kasar itu. Isaknya pecah, tapi bukan isak sedih. Itu isak lega, isak seorang perempuan yang terlalu lama menahan sakit, lalu tiba-tiba diberi kesempatan untuk bernapas. Nabila memegang tangan ibunya erat-erat, merasakan jari-jari yang kasar itu gemetar di dalam genggamannya. Ibunya masih menatap kardus-kardus besar di ruang tamu sempit mereka, seolah takut kalau semua ini hanya salah paham yang sebentar lagi akan berubah jadi rasa malu. Tapi Nabila mengangguk berkali-kali, matanya basah, suaranya lembut, tapi yakin, seperti sedang menenangkan seorang anak kecil yang ketakutan. "Iya, Bu. Ini benar. Ini buat ibu. Ini bukan mimpi." Teknisi-teknisi itu bekerja cepat dan sopan. Mereka tidak membuat rumah kecil itu terasa sempit. Mereka justru membuatnya terasa hidup. Kardus dibuka pelan-pelan, busa pelindung diangkat hati-hati, dan satu persatu benda putih mengilap itu muncul seperti sesuatu dari dunia lain.
mesin cuci kapasitas besar berdiri gagah di sudut yang biasanya dipenuhi ember dan cucian. Di sampingnya mesin pengering yang selama ini hanya Nabila lihat di video-video orang kaya. Lalu setrika uap yang terlihat seperti alat profesional, bukan setrika kecil yang selama ini sering membuat tangan ibunya kepanasan. Ibunya berdiri terpaku. Kedua tangannya yang kasar itu menutupi mulutnya berulang kali, seperti tidak sanggup menahan rasa haru yang terus naik. Tetangga-tetangga di luar masih mengintip, berbisik pelan, tapi ibunya tidak peduli lagi. Matanya hanya mengunci pada mesin-mesin itu, seperti menatap harapan yang tiba-tiba turun dari langit. Teknisi menjelaskan semuanya dengan sabar, bagaimana memasukkan deterjen cair ke laci khusus, bagaimana memilih mode untuk kain tipis dan kain tebal, bagaimana tombol pengering bisa membantu saat musim hujan, bagaimana setrika uap bisa membuat baju rapi tanpa tangan harus menekan keras. Nabila memperhatikan setiap kata, sementara ibunya sesekali mengangguk, tapi wajahnya seperti orang yang masih setengah percaya. Lalu teknisi meminta izin untuk mencoba 1 kali putaran, hanya untuk memastikan semuanya normal. Nabila buru-buru mengambil beberapa pakaian kotor yang sudah siap dicuci. Ibunya masih ragu. "Nak, nanti kalau rusak gimana?" Suaranya kecil, takut. Nabila tersenyum sambil menahan tangis. Ia mengusap punggung ibunya pelan. "Bu, mesin ini dibuat untuk kerja berat. Ibu sudah jauh lebih kuat dari mesin manapun. Sekarang, biarkan mesin yang kerja buat ibu." Ibunya menelan napas. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menuang deterjen seperti yang diajarkan teknisi. Ia menekan tombol start dengan ujung jarinya. Hati-hati sekali, seperti menyentuh sesuatu yang suci. Mesin itu mulai berputar pelan, suaranya halus, tidak kasar seperti suara ember ditarik atau kain diperas. Lampu indikator menyala, dan untuk pertama kalinya, ibunya melihat cucian bergerak tanpa ia harus memerasnya dengan tenaga sendiri. Ibunya menatap mesin itu beberapa detik, lalu tiba-tiba bahunya runtuh. Ia duduk di kursi plastik yang biasa dipakai menunggu cucian, tapi kali ini bukan karena lelah setelah bekerja. Ia duduk karena tidak sanggup menahan perasaan yang membanjiri dadanya. Tangannya menutup wajah dan tangisnya pecah lagi. Bukan tangis sedih. Itu tangis lega yang begitu dalam, seolah bertahun-tahun ia menahan sakit, menahan pegal, menahan malu pada tangannya sendiri, lalu tiba-tiba Tuhan berkata, "Cukup, sekarang kamu boleh istirahat." "Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah," bisiknya di sela Ishak. Nabila berjongkok di depan ibunya, memeluk lututnya, lalu mencium tangan kasar itu berkali-kali. Ia merasa seperti anak kecil lagi, dan ibunya merasa seperti tidak sendirian lagi. Di rumah petak itu, di antara dinding sempit dan lantai yang tidak mewah, keajaiban terasa lebih nyata daripada di gedung kaca setinggi langit. Sore mulai turun. Teknisi pamit dengan sopan. Tetangga perlahan bubar, sebagian masih menoleh dengan rasa ingin tahu. Tapi di dalam rumah, suasana berubah jadi tenang, hangat, dan penuh syukur. Ibunya masih duduk di depan mesin cuci yang berputar, memegang secangkir teh hangat. Menatapnya seperti menatap masa depan yang akhirnya lebih ringan. Nabila diam-diam mengambil foto ibunya saat momen itu terjadi. Bukan untuk pamer, tapi karena ia ingin mengingat hari ketika tangan ibunya akhirnya punya kesempatan bernapas. Ia lalu mengetik pesan pelan-pelan, jari-jari bergetar. "Terima kasih banyak Pak Arga, Bapak pahlawan bagi keluarga kami." Ia mengirim foto itu. Di kejauhan, di gedung pencakar langit yang mewah, Arga berdiri di depan jendela ruangannya. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Ponselnya bergetar pelan saat ia membuka pesan itu dan melihat foto seorang ibu tua duduk di kursi plastik, menatap mesin cuci yang berputar dengan mata berkaca-kaca. Arga tidak bergerak beberapa detik. Dadanya seperti ditarik sesuatu. Ia menatap foto itu lama. Lalu tanpa sadar, sudut matanya basah. Ia cepat mengusapnya, seolah malu pada dirinya sendiri. Tapi ia tidak bisa membohongi hati. Foto itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Tapi bagi Arga, itu lebih berharga daripada penghargaan bisnis manapun.
Itu bukti bahwa uang yang selama ini ia pegang bisa berubah menjadi kehidupan di tangan yang tepat. Arga mengetik balasan singkat, tapi setiap hurufnya terasa berat karena emosi. Jaga ibu baik-baik. Saya senang beliau akhirnya bisa istirahat. Beberapa detik kemudian, seolah tidak ingin mengakhiri percakapan, Arga menambahkan pesan lagi. Kali ini lebih pribadi, lebih jujur, lebih seperti seorang pria yang sedang merindukan sesuatu yang ia tidak punya. Nabila, besok bawakan saya bekal masakan ibumu lagi ya. Saya rindu masakan rumah. Di rumah kecil itu, Nabila membaca pesan itu sambil tertegun. Ia menatap ibunya yang masih duduk di depan mesin cuci, lalu tersenyum. Ada rasa hangat yang aneh merambat di dadanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ia merasa kebaikan Arga bukan hanya soal hadiah. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mulai mengikat mereka dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Waktu berlalu tanpa terasa, seperti aliran sungai yang pelan, tapi pasti. Hari demi hari, Nabila tetap bekerja dengan cekatan di kantor. Sementara di rumah, usaha binatu kecil milik ibunya mulai bernapas seperti makhluk hidup yang akhirnya punya tenaga. Mesin cuci dan pengering itu bukan cuma benda putih mengilap di sudut ruangan, tapi seperti tangan kedua yang menggantikan rasa perih yang selama ini dipaksa ditanggung seorang ibu sendirian. Pelanggan datang makin sering, kabar menyebar dari mulut ke mulut, dan sedikit demi sedikit, teras rumah yang dulu sempit itu dibenahi agar lebih layak menerima orang. Yang paling membuat Nabila diam menangis bahagia adalah satu hal yang tidak bisa dihitung uang. Kulit tangan ibunya perlahan kembali halus. Jejak perjuangan masih ada, samar, tapi tidak lagi sesakit dulu. Seolah tubuh ibunya akhirnya diberi izin untuk beristirahat. Di kantor, hubungan Nabila dan Arga juga berubah, tapi bukan berubah seperti gosip murahan yang orang-orang suka bicarakan. Mereka tetap profesional. Nabila tetap karyawan yang bekerja rapi, Arga tetap pemimpin yang tegas dan berwibawa. Namun, ada bahasa tanpa kata yang mulai terjalin di antara mereka, bahasa yang tidak perlu diumumkan. Arga makin sering berhenti sejenak hanya untuk bertanya, "Bagaimana ibumu hari ini? Sudah tidak pegal lagi. Usaha binatunya ramai, apa ada yang kurang?" Dan setiap kali Nabila menjawab, ada rasa hangat yang diam-diam menyusup ke wajah Arga, hangat yang biasanya tidak pernah tinggal lama di hidup pria itu. Nabila pun sering mendapati dirinya membuatkan kopi untuk Arga. Bukan karena disuruh, tapi karena ia tahu pusing Arga sering datang diam-diam. Kadang ia melihat Arga berdiri sendiri di depan jendela, menatap kota dari ketinggian, seperti seseorang yang punya segalanya, tapi masih mencari sesuatu. Saat Arga menoleh dan melihat Nabila datang membawa kopi, rautnya langsung melembut, seperti ada tempat pulang kecil yang tiba-tiba muncul di ruangan dingin itu. Suatu siang, ketika Arga sedang membaca majalah bisnis di ruangannya, Nabila mengetuk pintu pelan. Arga menutup majalah itu seketika, menatap Nabila dengan perhatian penuh, seolah apapun yang dibawa Nabila selalu lebih penting daripada angka-angka di halaman majalah. "Untukmu, aku selalu punya waktu, Nabila." "Ada apa?" Nabila menelan ludah, lalu tersenyum malu. Ada rasa gugup yang sulit ia sembunyikan, karena kali ini ia tidak datang membawa berkas atau kopi, tapi membawa undangan yang berasal dari rumah, dari ibunya, dari rasa syukur yang selama ini dipendam. "Pak, begini," katanya pelan. "Usaha binatu ibu sekarang sudah stabil. Ibu benar-benar bahagia." Ibu bilang, beliau ingin memasakkan makanan spesial untuk Bapak sebagai tanda terima kasih. Makanan rumah, makanan kampung, bukan steak, bukan pasta seperti yang biasa Bapak makan. Nabila buru-buru menambahkan, suaranya makin kecil, "Saya takut Bapak tidak nyaman atau perut Bapak kaget." Arga tidak tertawa, tidak meremehkan. Ia justru menarik napas panjang, lalu wajahnya berubah sendu sebentar. Suaranya turun, terdengar lebih jujur daripada biasanya. "Aku sudah makan di hotel bintang 5, di luar negeri, di restoran mahal yang orang antre untuk bisa duduk di dalamnya. Tapi tahu tidak, rasanya sepi. Aku makan sendirian. Tidak ada yang menatapku dengan tulus sambil bertanya, 'Enak tidak?' Tidak ada yang tertawa di meja makan.
Tidak ada rumah di dalamnya. Nabila terdiam. Dadanya seperti disentuh pelan. Arga lalu tersenyum, senyum yang hangat dan terang, dan di mata Nabila, senyum itu terlihat seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang ia rindukan. "Aku tidak akan kaget," katanya lembut. "Justru itu yang aku cari. Sampaikan pada ibumu, aku akan datang besok malam setelah salat Isya." Nabila membelalakan mata, lalu wajahnya memerah karena campuran kaget dan senang. "Bapak benar-benar mau datang, Pak." Arga mengangguk mantap. Dan untuk pertama kalinya, Nabila melihat Arga seperti bukan bos besar yang tak tersentuh, tapi pria yang sedang menahan rindu. Besok malam, Arga bersiap dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak memakai setelan jas mahal yang kaku. Ia memilih pakaian yang lebih sederhana, lebih manusiawi. Seperti seseorang yang ingin datang sebagai tamu, bukan sebagai penguasa. Dalam perjalanan, ia mampir ke toko buah dan toko kue, membeli keranjang buah segar. Lalu, atas saran Pak Rudi sopirnya, ia juga membeli martabak manis spesial, karena katanya, kalau datang ke rumah orang Indonesia tanpa membawa sesuatu yang manis, rasanya seperti datang tanpa doa. Mobil berhenti di depan gang sempit yang kini terasa begitu familiar baginya. Arga meminta Pak Rudi menunggu di luar saja. Ia turun sendiri, membawa keranjang buah, kotak kue, dan martabak yang masih hangat. Begitu ia melangkah masuk, beberapa tetangga menatapnya, lalu menyapa dengan semangat, karena mereka ingat, inilah bos baik hati yang pernah memberi mesin cuci untuk Ibu Nabila. Arga membalas sapaan mereka dengan senyum dan anggukan sopan. Tidak ada kesombongan. Hanya langkah seorang pria yang perlahan mulai belajar bahwa hangatnya hidup tidak berada di gedung tinggi, tapi di gang sempit yang penuh suara manusia. Langkah Arga pelan, tapi mantap saat memasuki gang sempit itu. Tangannya memegang keranjang buah dan kotak kue, sementara aroma martabak manis yang masih hangat seperti ikut menenangkan jantungnya yang tiba-tiba tidak setenang biasanya. Di tempat ini, ia bukan lagi bos besar yang disambut pintu kaca otomatis. Di tempat ini, ia hanya seorang lelaki yang datang sebagai tamu, membawa rasa gugup yang bahkan tidak pernah ia rasakan saat menghadapi rapat direksi. Beberapa tetangga menoleh. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum, ada juga yang langsung menyapa dengan ramah, karena mereka ingat, pria inilah yang membuat tangan seorang ibu bisa beristirahat. Arga membalas sapaan itu dengan sopan, menunduk sedikit, tidak ada rasa tinggi hati. Dan semakin ia berjalan, semakin ia merasa udara di gang ini berbeda. Tidak wangi parfum mahal, tapi wangi masakan dari dapur kecil. Tidak ada suara mesin kantor, tapi suara anak kecil tertawa dan orang dewasa bercakap pelan. Suara hidup yang selama ini hilang dari rumahnya sendiri. Nabila sudah menunggu di teras. Begitu melihat Arga dari kejauhan, matanya membesar, wajahnya merah karena gugup dan senang. Ia bergegas menghampiri, hendak mengambil barang bawaan Arga. Tapi Arga menahan pelan. "Tidak apa-apa, biar saya yang bawa," katanya lembut, seolah takut membuat Nabila merasa harus melayani. Nabila tersenyum, lalu mempersilahkan masuk. Di dalam rumah, ruang tamunya sederhana, sempit, tapi bersih dan hangat. Ada aroma nasi hangat, ada aroma sambal terasi yang menggoda, ada aroma sayur yang baru matang. Arga berdiri sebentar di ambang pintu seperti orang yang tidak terbiasa masuk ke tempat yang begitu apa adanya. Bukan karena jijik, tapi karena ia merasa seperti memasuki dunia yang sangat jujur. Ibu Nabila muncul dari dapur. Wajahnya langsung tegang sebentar melihat tamu yang datang begitu rapi dan berwibawa. Ia buru-buru mengusap tangan di celemeknya, lalu menunduk hormat, suaranya gemetar karena gugup. "Aduh, Pak Arga, maaf rumah ibu kecil. Maaf kalau ada yang kurang." Arga segera menggeleng, langkahnya maju, suaranya pelan tapi tegas, seperti ingin menghentikan semua rasa rendah diri itu sebelum tumbuh. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya yang terhormat bisa diundang ke sini." "Terima kasih sudah menerima saya." Ibu Nabila tertegun. Seumur hidup,
Ia jarang sekali mendengar orang berjabatan tinggi berbicara padanya dengan nada seperti itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan lalu mempersilakan Arga duduk. Mereka makan bersama di meja sederhana. Nabila duduk di samping, wajahnya masih merah karena gugup. Ibu Nabila berkali-kali menawarkan tambahan nasi, tambahan lauk, takut Arga tidak kenyang. Arga justru makan dengan lahap, seperti seseorang yang sudah lama lapar. Bukan lapar karena makanan, tapi lapar karena rasa rumah. Begitu suapan pertama menyentuh lidahnya, Arga menutup mata sesaat. Sambal terasinya pedas, tapi pedas yang jujur, pedas yang membangunkan. Lauknya sederhana, tapi rasanya penuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga merasa makanannya benar punya jiwa. "Enak sekali, Bu," katanya dengan suara yang nyaris seperti anak kecil yang baru menemukan makanan favorit. Ini masakan rumah yang saya rindukan." Ibu Nabila tertawa kecil, malu tapi bahagia. "Alhamdulillah kalau Bapak suka. Ini resep turun-temurun, bukan masakan orang kaya, cuman masakan kampung." Arga menatap Ibu Nabila lembut. "Justru itu, Bu. Ini yang membuat saya merasa lebih manusia." Nabila menunduk, tersenyum kecil, dadanya hangat. Ia melihat Arga yang biasanya kaku, sekarang bisa tertawa, bisa menyendok nasi sendiri, bisa meminta sambal lagi tanpa gengsi. Di momen itu, Arga bukan bos perusahaan. Ia hanya Arga, manusia biasa yang doyan sambal terasi. Selesai makan, Nabila refleks berdiri membereskan piring. Ia membawa piring kotor ke dapur, menyalakan keran, mulai mencuci dengan gerakan yang sudah ia hafal sejak kecil. Ibu Nabila sempat ingin membantu, tapi Nabila menahan pelan, menyuruh ibunya duduk saja. Karena malam ini, Nabila ingin ibunya benar-benar menjadi tuan rumah yang menikmati kebahagiaan, bukan kembali jadi buruh di rumahnya sendiri. Sementara itu, Arga masih duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Ibu Nabila. Dan di titik itulah, suasana berubah pelan. Jantung Arga berdegup makin cepat, lebih kencang daripada saat ia menutup kontrak miliaran. Tangannya yang biasanya tenang, tiba-tiba terasa dingin. Ia menarik napas panjang, menelan kegugupan, seperti seorang pria yang sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ibu Nabila menatapnya dengan penuh hormat, menunggu Arga bicara. Ada keheningan sebentar. Suara air dari dapur terdengar pelan. Suara Nabila mencuci piring terdengar seperti irama yang menenangkan sekaligus membuat Arga makin sadar rumah ini hidup dan ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Arga melirik ke arah dapur. Ia melihat bayangan Nabila bergerak, lalu menoleh lagi pada Ibu Nabila. Suaranya keluar pelan, hati-hati, seperti takut salah kata. "Bu, saya ingin bicara jujur." Ibu Nabila langsung tegang. Wajahnya berubah cemas, seperti takut ada kabar buruk tentang anaknya. Arga buru-buru melanjutkan, menenangkan, bukan tentang kesalahan Nabila. Bukan. Nabila anak yang sangat baik. Ibu Nabila menarik napas lega, tapi matanya tetap waspada. Arga menatap Ibu Nabila lekat-lekat, seolah ingin memastikan wanita itu mengerti bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan bukan main-main. "Saya ini kaya, Bu," katanya pelan, dan saya sadar itu tidak otomatis membuat saya bahagia. Saya punya rumah besar, punya mobil, punya segalanya. Tapi saya pulang selalu sendirian, saya makan sendirian. Saya hidup seperti orang yang punya segalanya, tapi tidak punya rumah. Ibu Nabila terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, seolah ia baru memahami luka yang selama ini disembunyikan pria di depannya. Lalu Arga melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, bukan karena lemah, tapi karena emosi yang tertahan terlalu lama. "Saat saya bertemu Nabila, saya melihat sesuatu yang hilang dari hidup saya. Saya melihat ketulusan yang tidak bisa saya beli. Saya melihat seorang anak yang mencintai ibunya, sampai saya merasa malu pada diri saya sendiri. Di rumah sederhana ini, Bu, saya melihat kebahagiaan yang selama ini saya cari di tempat yang salah." Ibu Nabila menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh,
pelan, tanpa suara. Ia seperti tidak sanggup menahan rasa haru mendengar seorang bos besar berbicara seperti itu, berbicara dengan jujur seperti manusia. Di dapur, Nabila selesai mencuci piring dan hendak kembali. Tapi, langkahnya melambat saat ia merasakan suasana ruang tamu berubah. Ia melihat ibunya menangis, melihat Arga duduk tegak dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Nabila menelan ludah, dadanya mendadak sesak. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia merasa malam ini tidak akan berakhir seperti makan malam biasa. Arga menarik napas sekali lagi, seolah menahan gemetar di dadanya, lalu berkata pelan pada Ibu Nabila dengan keberanian yang akhirnya terkumpul. "Bu, saya datang ke sini bukan hanya untuk makan. Saya datang karena saya ingin meminta sesuatu yang sangat besar." Nabila dan ibunya saling berpandangan. Ruangan terasa hening, seolah waktu menahan napas bersama mereka. Dan Arga, dengan mata yang serius namun teduh, bersiap mengucapkan kalimat yang akan mengubah arah hidup mereka. Arga menatap Ibu Nabila dengan napas yang tertahan, lalu suaranya keluar pelan, seolah setiap kata harus lewat saringan hati agar tidak melukai siapapun. "Bu, saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba. Saya tahu saya ini atasan Nabila. Saya tahu dunia saya dan dunia ibu terlihat seperti dua jalan yang berbeda. Tapi saya tidak datang untuk main-main. Saya datang karena saya benar-benar serius." Ibu Nabila mematung. Tangannya menggenggam ujung kain gamisnya. Matanya masih basah, dadanya naik turun, seperti ingin percaya tapi takut salah paham. Nabila berdiri tak jauh dari situ, tubuhnya kaku, bibirnya sedikit terbuka tanpa suara. Ia merasakan ruangan itu mendadak menyempit, seperti semua udara mengumpul di dada. Arga menelan ludah. Ia melirik Nabila sebentar, lalu kembali menatap Ibu Nabila, mencoba bicara dengan jujur tanpa terdengar sombong. "Saya ini orang kaya, Bu. Saya tumbuh dengan harta. Rumah besar, mobil banyak, tabungan cukup untuk 7 turunan. Tapi jujur, saya miskin rasa. Saya pulang ke rumah yang luas, tapi tidak ada yang menunggu saya dengan tulus. Saya makan di meja mahal, tapi rasanya sepi. Saya hidup seperti orang yang punya segalanya, tapi tidak punya rumah." Ibu Nabila menutup mulutnya dengan tangan, air mata turun pelan di pipinya. Nabila menatap Arga tanpa berkedip, dadanya seperti dipukul sesuatu yang lembut tapi dalam. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria seperti Arga bisa mengaku sesepi itu. Arga melanjutkan, suaranya sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena emosi yang ia tahan terlalu lama. "Saat saya bertemu Nabila, saya melihat sesuatu yang hilang dari hidup saya. Saya melihat ketulusan yang tidak bisa saya beli. Saya melihat seorang anak yang mencintai ibunya sampai saya merasa malu pada diri saya sendiri. Di rumah sederhana ini, Bu, saya melihat kebahagiaan yang selama ini saya cari di tempat yang salah. Saya melihat hangat yang tidak ada di gedung tinggi. Saya melihat arti pulang." Nabila merasakan matanya panas. Ia ingin bicara, ingin menolak perasaan yang mulai naik karena takut. Tapi suaranya seperti hilang. Di depan ibunya, di depan bosnya, ia mendadak merasa seperti gadis kecil yang tak tahu harus memegang apa agar tidak jatuh. Arga menarik napas panjang, lalu merogoh saku kemejanya. Gerakannya pelan, hati-hati, seolah ia sedang mengambil sesuatu yang bukan sekadar benda, tapi keputusan hidup. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil, warnanya gelap, sederhana. Kotak itu terlihat begitu kecil di telapak tangan Arga, tapi beratnya seperti bisa mengubah nasib. Nabila mematung, Ibu Nabila membeku. Arga tidak membuka kotak itu dulu. Ia menatap Ibu Nabila dengan serius, lalu berkata lembut, "Bu, izinkan saya meminta sesuatu yang sangat besar. Saya ingin menjadi laki-laki yang menjaga Nabila. Saya ingin menjadi orang yang tidak hanya menolong kalian sesaat, tapi benar hadir untuk kalian." Tangan Ibu Nabila gemetar. Ia menatap kotak kecil itu seperti menatap badai yang datang membawa hujan dan petir sekaligus harapan. Air matanya makin deras, namun ia tidak menyeka. Seolah takut kalau ia menyeka, momen ini akan hilang. Arga akhirnya membuka kotak itu
Pelan-pelan, di dalamnya ada sebuah cincin. Tidak mencolok. Desainnya sederhana, anggun, dengan permata kecil yang manis. Bukan cincin yang berteriak tentang kekayaan, tapi cincin yang terasa seperti janji yang tulus. Nabila menelan napas, lututnya tiba-tiba lemas. Ia langsung menunduk. Bukan karena tidak ingin melihat, tapi karena dadanya terlalu penuh. Ia mendengar detak jantungnya sendiri begitu keras, seolah ruangan itu ikut berdetak bersama dirinya. Arga mengambil cincin itu, namun tidak memakaikannya dulu. Ia menggenggamnya pelan, lalu menatap Nabila. Tatapannya tidak seperti bos yang memerintah. Tatapannya seperti seorang lelaki yang akhirnya menurunkan semua benteng. Saya tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, Nabila. Saya tidak menjanjikan hari-hari kita nanti selalu mudah. Tapi saya berjanji satu hal. Saya akan selalu berusaha membuatmu merasa cukup. Saya akan berusaha membuatmu merasa aman. Saya akan menjaga ibumu seperti ibu saya sendiri. Saya ingin menumpang teduh di hatimu dan di rumahmu selamanya. Nabila mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah. Ia melihat Arga dengan cara yang baru. Ia melihat kesepian yang selama ini disembunyikan pria itu. Dan ia melihat keberanian yang akhirnya keluar malam ini. Tangannya tanpa sadar menggenggam ujung bajunya sendiri. Seolah takut kalau ia tidak berpegangan, ia akan jatuh oleh perasaan. Ruangan itu hening. Hanya suara kipas kecil di sudut rumah dan napas mereka yang terdengar. Bahkan dunia di luar gang sempit itu seolah berhenti sebentar. Lalu Arga berkata dengan suara yang sangat pelan tapi jelas, dan kalimat itu jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Maukah kamu menikah dengan saya? Arga mengucapkan pertanyaan itu dengan suara yang begitu pelan, tapi terasa seperti memenuhi seluruh ruangan. Maukah kamu menikah dengan saya? Sejenak, Nabila seperti lupa cara bernapas. Matanya yang basah menatap wajah Arga, lalu turun ke kotak cincin di tangannya, lalu kembali lagi ke mata lelaki itu. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan, ada rasa takut yang jujur, dan ada harapan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam doa paling sunyi. Nabila ingin bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menoleh pada ibunya. Ibu Nabila berdiri dengan tubuh gemetar, tangan kasarnya menutupi dada, seolah menahan jantungnya sendiri agar tidak pecah karena haru. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Bukan karena sedih, tapi karena seorang ibu yang reminding cucian bertahun-tahun, akhirnya melihat anaknya dipilih, dihormati, dan dicintai dengan cara yang begitu indah. Ibu Nabila melangkah pelan mendekat. Ia menatap Arga dengan mata basah, lalu menatap Nabila, seperti ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Suaranya bergetar saat akhirnya ia bicara. Nak, ibu tidak pernah minta kamu dapat laki-laki kaya. Ibu cuma minta kamu dapat laki-laki baik. Dan malam ini, ibu melihat kebaikan itu jelas di mata dia. Kalau hatimu tidak menolak, terimalah nak, dia orang baik. Nabila menutup mulutnya, isaknya pecah pelan. Ia menggenggam ujung bajunya kuat-kuat, seolah takut kalau ia tidak berpegangan, ia akan jatuh oleh emosi. Lalu ia menatap Arga lagi. Matanya bergetar, bibirnya ikut gemetar. Ia tidak melihat kemewahan pada Arga malam ini. Ia melihat lelaki yang datang ke gang sempit tanpa gengsi, yang duduk di kursi sederhana dan makan sambal buatan ibunya dengan senyum tulus. Yang merasa hangat di rumah kecil ini lebih berharga daripada gedung tinggi. Nabila menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk berkata jujur tanpa menyakiti siapapun. Mas Arga, suaranya lirih, saya takut. Bukan takut karena saya tidak percaya, tapi takut karena saya ini siapa? Saya gadis miskin. Saya bukan perempuan yang bisa memberi kemewahan untuk Mas. Saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Arga menggeleng pelan, matanya lembut. Tangannya tetap menggenggam cincin itu dengan hati-hati. Nabila melanjutkan, air matanya jatuh satu persatu. Tapi, kalau Mas Arga bertanya apa yang saya mau dalam hidup, saya tidak butuh harta, Mas. Saya tidak butuh rumah mewah. Saya tidak butuh dunia yang besar. Saya cuma butuh imam yang bisa membimbing saya, bisa menjaga saya saat saya lemah,
bisa menyayangi ibu saya seperti menyayangi ibu sendiri. Saya cuma butuh rumah yang ada hangatnya, bukan cuma luasnya. Kalimat itu membuat dada Arga seperti runtuh dan sekaligus utuh. Ia menunduk sebentar, menahan napas, lalu menatap Nabila lagi, lebih dalam, seperti memohon izin untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Itu yang saya inginkan juga, jawab Arga. Suaranya serak oleh emosi. Saya tidak datang membawa kesombongan. Saya datang membawa niat. Kalau kamu izinkan, saya ingin belajar menjadi rumah untukmu. Untuk ibu juga. Nabila menoleh pada ibunya sekali lagi. Ibu Nabila mengangguk pelan sambil menangis. Tangan kasar itu terangkat, mengusap pipi Nabila seperti dulu saat Nabila kecil. Sentuhan itu membuat Nabila sadar ia tidak sendiri. Nabila kembali menatap Arga. Suara di luar rumah seolah menjauh, bahkan gang sempit itu seolah ikut diam, memberi ruang bagi keputusan yang lahir dari hati, bukan dari status. Iya mas, ucap Nabila akhirnya. Suaranya pecah, tapi jelas. Saya mau. Arga memejamkan mata sebentar, seperti tidak percaya. Lalu ia tersenyum. Senyum yang bukan kemenangan, tapi lega yang sangat dalam. Dengan jemari yang sedikit gemetar, Arga mengambil cincin itu, lalu perlahan menggenggam tangan Nabila. Tangan Nabila dingin karena gugup, tapi Arga memegangnya seolah memegang sesuatu yang paling berharga. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Nabila dengan gerakan yang begitu hati-hati, seakan takut melukai mimpi yang baru saja lahir. Cincin itu melingkar sempurna, seolah memang diciptakan untuk jari itu. Nabila menatapnya sambil menangis, lalu menatap Arga, dan untuk pertama kalinya ia merasa dunia tidak lagi menakutkan seperti dulu, karena ada seseorang yang memilihnya bukan karena ia cantik atau karena ia mudah diatur, tapi karena ia dan ibunya adalah rumah yang membuat hati seseorang pulang. Ibu Nabila mendekat, lalu tanpa sadar, tangannya yang kasar mengusap punggung Arga. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa seperti restu yang paling tulus. Ibu Nabila menangis, namun kali ini tangisnya seperti doa yang terkabul. Nak Arga, ucapnya terseduh. Bangunlah, mulai malam ini, kamu juga anak ibu. Ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan selain doa dan keikhlasan. Tapi, kalau kamu benar-benar menjaga anak ibu akan menjaga kamu dengan doa seumur hidup. Arga menunduk, lalu dengan sopan ia mencium tangan ibu Nabila, tangan yang pernah merasa malu karena kasar, namun malam ini justru menjadi tangan yang paling mulia di ruangan itu. Arga menahan napas dan suaranya keluar pelan. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menerima saya. Saya tidak akan menyakiti mereka. Saya janji. Nabila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak bisa menghentikan air mata. Tapi di balik tangis itu, ada senyum yang lahir pelan-pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua lelahnya tidak sia-sia. Semua pagi yang dingin, semua perjalanan bus yang sesak, semua rasa takut dipandang rendah, semuanya seperti terbayar oleh satu momen ketika seorang pria memilihnya dengan hormat. Malam itu, mereka tidak berbicara tentang pesta besar atau kemewahan. Mereka hanya duduk bersama, menikmati sisa malam dengan tawa kecil dan rencana sederhana. Ibu Nabila membuatkan teh hangat. Nabila menyandarkan punggungnya di dinding rumah yang catnya mengelupas, tapi terasa lebih aman daripada sofa mahal manapun. Arga duduk di kursi plastik yang sederhana, namun wajahnya terlihat paling tenang yang pernah Nabila lihat. Arga sadar, harta terbesarnya bukanlah gedung tinggi, bukan mobil mewah, bukan angka di bank. Harta terbesarnya adalah momen ketika ia diterima sebagai keluarga, dicintai tanpa syarat, dan dipeluk oleh rumah yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Dan semua itu terjadi bukan karena interview biasa, bukan karena permainan status, tapi karena pertemuan dua hati yang saling melengkapi, dan karena rasa hormat pada tangan seorang ibu yang kasar.